yang disampaikan oleh dua ustaz periodenya Pak Agus. Yang pertama Pak Agus tadi seminggu yang lalu, kalau nggak salah hari Selasa, beliau menyampaikan dalam kultumnya tentang alam semesta. Waktu itu beliau menggantikan Ustaz Syafi'i yang berhalangan, yang menggantikan beliau. Yang kedua, saya melaksanakan anjuran yang disampaikan kemarin oleh Ustaz Agus Surasono. Beliau mendikau bahwa sebaiknya kalau ke masjid itu selain belajar agama, ya belajar ilmu pengetahuan gitu. Yang saya sampaikan nanti banyak dari ilmu pengetahuannya, meskipun inti dari yang saya sampaikan itu berasal dari Al-Quran. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Agus kemarin, bahwa alam semesta ini diciptakan Allah dalam 6 masa. Nah, dalam Al-Quran saya bacakan yang artinya ini surah As-Sajdah ayat 4. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu alam semesta, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dalam 6 masa, bukan 6 hari, 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat dalam dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, seperti sampaikan Ustaz Agus kemarin bahwa ayat ini itu sangat sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Karena saat ini para ilmuwan juga mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan dalam 6 periode, dalam 6 masa. Nah, ini juga menjadi sebuah bukti bahwa Al-Quran itu memang betul-betul dari Allah. Karena tidak mungkin Nabi saat itu mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan dalam 6 masa. Itu pasti datangnya dari Allah, karena saat ini juga dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. Nah, kemarin Ustaz Agus menyampaikan bahwa di alam semesta ini terdapat bermiliar-miliar, bahkan triliun bintang. Jadi jumlahnya luar biasa. Bahkan dari penemuan terakhir dari ilmu pengetahuan, jumlahnya adalah 20 seksa triliun. Jadi nolnya itu 21. Jadi kalau saking banyaknya itu ya, sehingga kemarin Ustaz juga mengatakan bahwa untuk mengukur jarak antar bintang itu tidak dengan kilometer, dengan satuan yang lain. Nah, karena banyaknya itu, kemarin Ustaz mengatakan mengilustrasikan bahwa bumi ini dibanding dengan bintang-bintang yang lain itu seperti sebuah butir pasir yang ada di padang Sahara. Atau mungkin dia juga mengatakan di pantai selatan, di gumuk pasir itu. Jadi bumi itu hanya sebesar biji pasir di antara miliaran triliunan pasir itu. Nah, saya akan menambahkan di sini, kalau itu jumlahnya, kalau besarnya, mungkin bisa kita bandingkan dengan bumi ya. Bumi ini itu besar sekali ya. Kalau kita naik pesawat mengelilingi bumi itu dengan pesawat yang besar, misalnya Boeing 737 itu membutuhkan waktu lebih dari sehari untuk keliling bumi. Memang besar sekali ya, yang berunia juga lebih dari 8 miliar. Nah, ukuran bumi dengan matahari yang kita lihat, matahari itu termasuk bintang. Jadi definisi dari astronomi adalah benda langit yang mengeluarkan sinar itu adalah bintang. Sehingga salah satunya contoh bintang yang terdekat adalah matahari. Nah, besarnya, kita bandingkan besarnya bumi dengan matahari itu, kalau bumi itu misalnya sebiji kelereng, matahari itu sebesar 1.300.000 kelereng. Jadi besar sekali. Hanya karena jaraknya sangat jauh, kita melihat matahari hanya sebesar bola basket. Ya, itu karena jarak jauhnya. Jarak itu dari bumi ke matahari itu sejauh 149 juta
kilometer. Ya. Ini adalah bintang yang terdekat. Nah, sehingga kemarin dia mengatakan bahwa untuk mengukur jarak yang jauh tadi digunakan istilah tahun cahaya. Jadi jaraknya berapa tahun cahaya, artinya cahaya itu adalah sangat cepat. Kecepatan cahaya itu 300 km per detik. Jadi kalau jarak dari bumi ke bulan itu adalah 340.000 km, maka kalau naik cahaya, jadi kalau ada kita berhasil membuat kendaraan yang kecepatannya seperti cahaya, itu dari bumi ke bulan hanya waktu 1 detik lebih sedikit. Tapi saya kira kita tidak mungkin membuat kendaraan secepat cahaya, kecuali kalau Allah menghendaki, Allah mengizinkan, ya. Seperti dulu ketika manusia belum bisa mencapai bulan, masih sebelum tahun 60-an, kita bilang tidak mungkin manusia ke bulan. Tapi dengan perkembangan teknologi, akhirnya manusia bisa ke bulan. Akhirnya sekarang menjadi sesuatu yang biasa, manusia ke bulan. Nah, kalau alam nanti apakah kita berhasil membuat kendaraan yang secepat cahaya. Nah, sehingga karena jaraknya jauh, padahal tadi cahaya adalah 300.000 km per detik. 1 jam ada 3.600, dikalikan 3.600, dikalikan 24 dalam sehari, dikalikan 365 dalam setahun. Sehingga jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam waktu 1 tahun itu jauh sekali. Padahal bintang yang terdekat ke bumi itu jaraknya adalah 4,2 tahun cahaya. Ya, jadi jauh sekali. Jadi kalau bintang, misalnya nanti malam kita melihat bintang, kalau di sana ada bintang. Nah, cahaya yang sampai ke mata kita itu pergi dari bintang tadi adalah 4 tahun yang lalu atau mungkin 10 tahun yang lalu, tergantung jaraknya. Jadi tidak tertutup kemungkinan yang nanti manusia melihat bintang, kami melihat bintang, itu mungkin bintangnya sudah tidak ada. Karena bintang itu bisa mati ketika cahayanya pudar, maka bintang itu mati. Karena apa? Karena cahaya yang sampai mata kita nanti malam itu asalnya adalah 10 tahun yang lalu dari sana, atau 1000 tahun yang lalu dari sana. Jadi sebetulnya kalau kita bilang itu ada bintang, itu mungkin tidak tepat, ya. Mungkin yang paling tepat adalah itu ada cahaya bintang. Karena bintangnya sendiri mungkin sudah tidak ada, hanya Allah yang tahu. Begitulah sebaliknya, bintang itu juga bisa muncul. Jadi mungkin lama-lama ketika melihat langit gelap itu mungkin sebenarnya di sana ada bintang. Cuma cahaya yang dipancarkan oleh sana nanti malam belum sampai ke mata kita. Yang mungkin butuh waktu 100 tahun lebih kita akan melihat itu. Sebenarnya dari jarak tadi dan kembali ke besar tadi, bahwa matahari adalah besarnya adalah kalau bumi 1 kelereng, matahari 1.300.000 kelereng. Nah, ini belum bintang yang lain. Ada sebuah bintang yang besarnya perbandingannya seperti bumi dengan matahari. Jadi bintang yang besar tadi besarnya 10 juta kali dari matahari. Jadi kita tidak bisa membayangkan lagi, ya, ciptaan Allah yang begitu besar, kita tidak bisa membayangkan, apalagi sang penciptanya. Luar biasa. Jadi ketika kita lihat ada orang yang sombong itu, kita bisa membagi, wah, pasti dia belum tahu kebesaran Allah, ya, dia tidak pantas, tidak tahu diri, ya. Manusia ini kan sangat kecil, kan hanya tingkat elektron, ya, dari bintang-bintang yang diciptakan Allah, ya. Jadi begitu maha besarnya. Ini sudah 10 menit, jadi mungkin untuk tadi lanjutannya akan saya sampaikan untuk berikutnya itu tentang bumi sendiri. Bagaimana
siang dan malam. Ternyata Allah itu sudah menciptakan siang dan malam dengan cara memutar matahari mengelilingi matahari. Nah, ketika bumi mengelilingi matahari, bumi ini juga berputar, berotasi. Nah, sehingga dengan berotasi ini karena ada bagian yang menghadap matahari itu siang, ada bagian yang membelakangi matahari itu malam. Gitu. Nah, bagaimana Allah membuat musim yang berganti? Itu dengan cara Allah memutarkan bumi ini ke matahari sehingga ada pergantian. Nah, kemudian kita tahu ada daerah yang kalau musim panas siangnya panjang sekali. Seperti saya pernah alami ketika di Perancis, itu siangnya bisa sampai 15 jam. Jadi waktu di sana puasa mulai jam 2, jam 10 itu baru buka. 10 malam, di sana juga masih seperti maghrib ya. Nah, bagaimana Allah membuat seperti itu agar siang dan malam itu panjangnya berbeda? Yaitu Allah dengan cara bumi ini ketika berputar porosnya tidak tegak. Allah membelokkan sedikit, jadi dimiringkan 23,5 derajat. Nah, dengan begini ada bagian bumi yang kadang dekat dengan matahari, ada juga dengan yang kadang jauh dari matahari. Nah, begitulah kesimpulan ciptaan Allah. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa semakin menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf bila ada yang salah dan kurang, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.